memberkati Tuhan ini baru. Untuk yang di luar kita masih tunggu, silahkan masuk ke dalam. Kita mau mulai ibadah. Kita udah sampai di minggu keempat bulan ini. Gak terasa cepet banget ya. Bulan ini tiba-tiba udah minggu keempat aja. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau menyembah dan memuji nama kebesaran Tuhan. Tuhan udah begitu baik banget sama kita. Penyertaannya selama sebulan ini luar biasa banget. Banyak hal-hal yang kita gak pikirin, kadang-kadang Tuhan itu mikirin juga. Itu hal-hal yang paling kecil dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberikan kesempatan kepada kami lagi Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan muliakan nama dan besaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang kita gak pikirkan untuk Engkau perhatikan, tapi ternyata Kau perhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, mengenal-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, Ibu Friska Rori Pande. Siapkan hati kami Tuhan, biar kami layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama dan besaran-Mu, layak untuk menerima Tuhan firman-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum.
dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Tuhan selain puji dan
dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Kita dilayakkan untuk puji dan muliakan namanya. Kalau ada masalah, kita terus katakan bahwa kita gak sanggup, tapi Allah sanggup. Come on, sing. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih kemuliaan-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Shalom, shalom. Silakan duduk para jemaat sekalian. Kita udah masuk ke minggu terakhir dengan di bulan Mei ini dengan tema A Broken Heart as a Living and Acceptable Sacrifice. Sebulan terakhir Revelation sama khotbahnya luar biasa banget. Even doa persembahannya luar biasa banget. Minggu lalu Josa kan ngebahas kan mengenai cerita Lazarus dan Yesus. Pas Yesus dikabarin kalau Lazarus sudah meninggal, kan dia bilang kalau Jesus wept. Jadi kalau di sini ada orang yang paling ngerti mengenai patah hati, sakit hati, sedih, itu Tuhan. Jadi sebulan ini saya tuh kepikiran kayak di Alkitab tuh banyak banget kan kisah-kisah. Tapi kayak Tuhan, aku pengen tahu dong figur-figur siapa aja sih yang mengalami broken heart in their journey. Ternyata semuanya melewati masa broken heart itu. Tapi ada satu yang stand out buat saya, aku mau share sekarang. Itu mengenai di Markus 12, cerita mengenai janda yang memberi 2 keping itu. Yuk kita baca ayatnya yuk, di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Udah. Oke, saya baca ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Ini favorit saya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau sampai Tuhan bilang, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, saya gak kebayang sih apa yang dilalui oleh janda itu untuk sampai di titik itu ya. Apa perasaannya, how broken she is. Sampai dia cuma punya 2 keping yang tadinya mungkin dia bisa pakai buat, mungkin dia punya anak ya. Dia bisa beliin anaknya makanan atau even buat makanan dia terakhir. Tapi enggak, dia datang ke gereja, dia berdoa, dia kasih persembahan. Mungkin pertanyaan buat kita sekarang gini, apa yang menjadi 2 keping kita? Apakah kita semua sudah memberikan semua yang ada pada diri kita ke Tuhan? Gak selalu tentang uang, mungkin aja mengenai kehidupan kita, dosa kita, pemikiran kita, kerjaan kita, bisnis kita, apapun itu. Apakah kita udah memberikan semua yang ada pada kita ke Tuhan? Apa kita udah mempunyai hati yang rela, kayak janda tadi, yang udah give her life away, udah bersandar 100% kepada Tuhan. Sampai di titik heartbreak, dan Tuhan lihat, dia jadi kesaksian, kita gak tahu namanya siapa, tapi Tuhan mencatat di Alkitab, hidupnya dicatat di Alkitab, dibilang janda ini memberi lebih dari semua orang kasih di hari itu. Aku tuh pingin kayak, ya kita refleksi dan nanti kita lihat
pingin banget nanti ada titik di mana Tuhan duduk di situ kali ya. Terus nanti dia lihat, oh Hizkia, oh Edo, oh Mario, sesungguhnya mereka sudah memberi lebih daripada, karena memberi dari semua orang. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pagi ini untuk kami memberi. Ajari kami untuk memberi yang terbaik dan juga ajari kami untuk punya hati yang rela. Dan berserah kepada Engkau saja secara penuh Tuhan. Haleluya, amin. Pengumuman dari Frans, besok Senin ada pengajaran jam 7 malam. Dan karena hari ini, habis ini kita langsung penyembahan, aku undang para jemaat kalau sudah melakukan persembahan untuk bangkit berdiri. Thank you. Mari kita masuk lebih dalam dalam hadirat Tuhan. Yes. When the mountains fall and the tempests roar, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. Oh, I walk through the fire, I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious ruins. So let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever your reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. When the world's caving, still my hope will cling to your promise. Where my courage stands, let my heart find strength in your presence. I walk through the fire, I walk to the fire with my head lifted high and my spirit revived in your soul. I look to the cross, I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising out from the ashes, God, forever your strength. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising out from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Say oh,
God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising out from the ashes. God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Kami benar-benar semuanya dari udah nggak tahu lagi Tuhan, dari debu, dari keruntuhan, dari hal-hal yang nggak layak. But you are that glorious ruin itu. Engkau yang membuat kami Tuhan sehingga kami dinaikkan dalam kemuliaan Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Biar benar Tuhan. Kami mau terus menyadari Tuhan, everything is all about your grace aja Tuhan. Kami semua broken di sini Tuhan. Because we are broken and Jesus, you are the healer. Hanya Engkau aja Tuhan yang dapat menyembuhkan all our brokenness Tuhan. Berbicara Tuhan, berbicara Yesus. Ya Aba ya Bapa, Engkaulah Bapa yang kekal. Bapa yang rindu untuk selalu mendidik kami supaya kami gak jadi anak-anak yang gampangan. Berbicara biar isi hatimu keluar melalui firman, melalui hambamu.
Kosongkan aku Tuhan, biar semuanya perkataan, pikiran, hati Yesus, Roh Kudus pimpin semua kami yang ada di sini, baik juga yang sedang beronline. Biar masing-masing kami kembali lagi dilawat, kembali lagi diubahkan, kembali lagi dikuatkan, diteguhkan dan dipulihkan. Sehingga pada saat kami pulang, kami akan kembali lagi keluar dan menyatakan bahwa hanya Engkaulah Yesus satu-satunya, that's the healer of us. Thank you Lord, kami siap mendengar. Hadir di tempat ini, sentuh hati kami lebih dalam lagi. In Jesus mighty name we pray, haleluya. Haleluya, maaf sedikit batuk. Shalom. Luar biasa. God is so good. Terima kasih Rio. Kalau tadi bisa melihat Rio, Hizkia dan saya sendiri, kami adalah produk-produk The Bolong. Broken. Broken banget, enggak layak. Tapi kalau Tuhan bisa izinkan kita diberi kesempatan untuk melayani, it's not because our qualification. It's because our faithfulness. The Bolongs namanya tadi itu. Ancur-ancuran. Makanya saya tadi itu pas kita bertiga kemarin ngomong sore-sore. Lo apa? The Bodors nih, Three Stooges. Waduh. Iya gak sih? Tapi Tuhan mau loh. Jadi tema ini sebenarnya berat ya. Apalagi kalau yang lagi patah hati nih bulan ini. Gak enak. Tapi we are. Kita semua ngalamin brokenness kok. And God let that brokenness. Itu aja yang perlu kita sadarin gitu. Bahwa dia izinkan gitu. Untuk kita hancur. Untuk kita gak dianggap. Untuk kita direcehkan, udah dah semua deh. Jadi saya gak tahu ini terakhir ya saya membagikan di bulan ini, I don't know. Kalau masih mau pakai atau bagaimana, tapi this tema adalah tema yang sangat strong kalau kita benar-benar taruh di dalam hati kita bahwa gak ada yang kita megahkan. Karena kita semua nih gak ada yang hebat-hebat banget. Begitupun seperti Daud. Saya akan kembali lagi mengambil, kita renungkan Mazmur 51 secara lebih dalam lagi. Jadi ayat yang akan saya ambil tuh hanya Mazmur 51 untuk mengakhiri tema ini ya. Kalau kita lihat Mazmur 51 di mana ayat ini diambil adalah ayat pertobatan daripada Daud. Luar biasa, saya seneng banget. Terus terang banyak banget kalimat-kalimat saya yang sering saya repeat sebenarnya dari Mazmur 51. Kegirangan akan keselamatan, roh yang rela, roh yang teguh, kasihanilah kami sesuai dengan kasih setiamu. Tuhan, that's all about Daud gitu. Tapi kalau diingat lagi bahwa waktu Daud itu jatuh dalam dosa, makanya ada pertobatan ya di Mazmur 51 itu ya. Dia jatuh dalam dosa persinahan. Kita perlu merenungkan bahwa posisi Daud adalah posisi yang lagi di atas-atasnya. Lagi nyaman, bukan lagi dalam kekurangan ya Bapak Ibu. Dia itu sedang menjadi seorang prawira perang di mana Tuhan sedang memberikan kemenangan demi kemenangan untuk semua apapun yang dia lakukan. Kemenangan dari orang Filistin, kemenangan dari suku Moab, kemenangan dari suku Aram, dari Damsyik. Bahkan dalam firman dikatakan Tuhan tuh udah menekankan begini. Tuhan beri dia kemenangan kemanapun dia berada. Wow. Jadi kita bayangkan ya. Kalau kita seorang pribadi terserahlah. Mungkin pada saat ini prawira perang. Udah dapat kemenangan terus dia banyak banget dapat kekayaan loh dari kekalahan perang itu. Jadi
kehebatan, nama besar ada, jadi orang kaya, milioner ada, everything semua dia punya. Istilahnya kalau sekarang pengusaha atau employee ini lagi di atas-atasnya karirnya. Karena kemanapun dia berada, Tuhan beri kemenangan. Everything that he touch, Tuhan beri kemenangan dimanapun dia berada. And yet terlalu nyaman ya, nyaman banget loh, betul gak? And yet pada saat semuanya it's so good, disitulah dia jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Ini ceritanya begitu, benar-benar kayak wow. Jadi waktu dia lagi benar-benar enak banget hidupnya. Sore-sore asik-asik. Nyaman. Ini dalam zona nyamannya Daud ya. Dia jatuh dalam dosa. Dalam dosa bukan sekedar perzinahan, perselingkuhan, dosa berbohong, dosa membunuh, dosa sombong. All the sins. But yet, ini dia. Saya baru mengerti ya kenapa Daud itu dibilang a man after the God's own heart. Kalau bahasa Indonesianya seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Mazmur 51 ini terjadi Bapak Ibu. Waktu dia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur. Kalau kita renungkan ya, refleksi pada diri masing-masing Bapak Ibu. Refleksi pada diri masing-masing. Kalau kita di dalam suatu posisi, pengusaha dalam posisi menjadi bisnismen yang sangat berhasil, konglomerat. Para employee mungkin udah gak tahu lagi, direktur, komisaris, VP dalam posisi yang terbesar itu. Terus ada orang kutuk-kutuk datang ke kita nih. Ini lagi hebat-hebatnya ya. Terus kita ditegur. Tiba-tiba kita gampang gak bilang. Ditegur oleh Nabi Nathan. Saya rasa Nabi Nathan tuh respect Daud banget loh. Betul gak? Karena dia dalam posisi yang tertinggi. Everybody respect him. Pasti. Ditegur sama biasa aja. Tapi dia gak kasih pembenaran. Dia langsung right away say it. Itu aku. Ini dia. A man after the God heart. Jadi saya mau bawa 3 hal. Brokenness itu yang Tuhan senang ya. Itu adalah persembahan yang sangat terindah, lebih berharga dari korban sembelihan dan bakaran. Hati yang hancur. 3 hal yang saya ingatkan, why God really senang banget sampai bilang dia udah gak perhitungkan lagi dosanya. Walaupun dosanya itu semuanya loh. Tapi dia bisa bilang bahwa you are the man after the God's heart. Hal yang pertama adalah kerendahan hati. Jadi di Mazmur 51, kenapa modal utama fundamental Daud itu adalah core-nya, core harus beres ya. Core itu kerendahan hati. Kita baca di Mazmur 51 ayat 1 sampai 7 ya. Jadi saya mau baca ayat-ayat ini sesuai dengan poin-poinnya aja biar gak menghabiskan waktu. Oke. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa.
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam verse ini semuanya menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati Daud itu dimulai waktu dia bilang, aku sadar akan pelanggaranku. Aku bergumul akan dosaku. Ini dulu esensi. Saya selalu bilang ke anak-anak muda, saya suka tuh kalau misalkan kita nih orang-orang broken ya. Kita gak boleh menghakimi orang broken yang belum bertobat. Gak boleh. Jadi kalau dia datang ke kita, I feel it bro. Tapi waktu itu gini, lo coba lagi. Saya punya komsel Rabu. Rabu tuh saya random gitu. Jadi banyak teman-teman masa-masa lalu saya, if you wanna come, you come. Tapi I like this one karena kenapa? Semuanya yang saya alamin dan mungkin saya masih bergumul. Jadi when we share, kadang-kadang ditelepon juga malu kalau di depan umum. Sis, gue tuh sayang banget sama Tuhan. Tapi kemarin ya, aduh masa sih kejadian lagi. Sering gak gitu? Sering, saya juga sering. Then we share. Kita kasih kekuatan. Kita semangatin lagi. No worry, engkau berharga. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu dia. Jadi saya senang gitu. Maksudnya gini. Jesus bergaul sama sinner. But he doesn't do sin. Kita harus kayak begitu Bapak Ibu. Bergaul. Tapi kita gak kompromi. Jadi kalau orang sedang bilang sedang bergumul gak apa-apa. Banyak banget. Iya gak apa-apa deh. Yuk kita berdoa mudah-mudahan besok lu kuat ya. Iya. Lagi kuat telepon. Bisa mak. Ternyata gue kemarin pura-pura aja sibuk. Ini aduh seneng banget. Jadi ini dulu esensinya yuk, rendah hati. Kita gak boleh nih mentang-mentang kita nih orang-orang yang udah di gereja nyembah-nyembah. Terus kita bilang no. Itu pun saya belajar. Iya gak? Nah saya perhatikan ya, ini kan Daud lagi hebat-hebatnya ya. Gak tahu tuh umurnya berapa. Dia itu bisa gampang banget ngaku rendah hati. Kenapa? Karena dia udah berlatih rendah hati dari muda. Ini dia berlatih, tekun. Karena waktu badainya datangnya ampun nih. Itu kayak instan aja kerendahan hatinya waktu Nabi Nathan datang. Coba ingat, saya jadi baca gitu waktu muda nih sebenarnya Daud apa sih yang dia latih sampai dia rendah hati. Hal yang pertama, kerendahan hati itu adalah ngerjain hal-hal yang kita pikir insignificant. Itu bagian dari kerendahan hati. Aduh pelayanan buka-buka pintu terus, gak usah takut Bro Mario. Mau ini gereja sampai Tuhan Yesus datang. Tugasmu itu Tuhan gak pernah ngelihat kualifikasi kok. Tuhan ngelihat kesetiaan. Amin. Jadi Daud nih seneng banget sama urusan yang insignifikan. Ini kerendahan hati Bapak Ibu. Contohnya kenapa? Ingat gak? Waktu nanti kalau mau baca banget itu di 1 Samuel 16 ya sampai 17 berderet tuh. Waktu tiba-tiba Samuel datang ke rumah bapaknya Daud. Ya gak lagi melihat siapa nih rajanya. Ya kan? Dia tanya. Ternyata yang dipilih itu Daud loh. Nah ini kejadian Daud udah diurapin loh. Keren banget kalimatnya kalau di 1 Samuel 16. Maka roh Allah turun atas Daud. Coba kalau kita digituin. Maka roh Allah turun atas Bu Mahda. Pak
ada suara. Waduh, I'm so anointed. Misalkan gitu kan. Tapi kejadian ini udah diurapin loh. Bukan waktu dia nganterin makanan tuh dia belum diurapin loh. 1 Samuel 17 bapaknya bilang, kakak-kakak lo lagi di peperangan nih, hebat-hebat nih mereka. Anterin dong makanan. Kalau dia emang diurapin dia bilang jadi raja, sebenarnya dia, masa sih itu pekerjaanku? Aku nih udah ada roh Allah loh gitu kan. Tapi enggak, dia gak kerjain gitu tuh. Oke, mau. Ini bagian kerenan hati. Setia melakukan the insignificant things. Gak penting sepertinya. Tapi Tuhan tuh gak melihat yang keren-keren, yang hebat-hebat. No. God see our availability. Itu hal yang pertama ya. Dia rajin banget. Dia maksudnya mau do insignificant things. Hal yang kedua melambangkan dia rendah hati. Nyampe di situ. Ini kan kakak-kakaknya semuanya di kemah perperangan ya. Jago-jago, badannya gede-gede, perkasa. Waktu dia nganterin makanan, ternyata dia dibully 3 kali Bapak Ibu. Dibully 3 kali, ini calon raja loh. Hal yang pertama, yang ngebully dia kakaknya dia. Eliab. Ini gak enak banget kalimatnya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Saya bacain aja ya. Waktu dia ngeliat ada, saya potong. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bayangin kakaknya bilang masa begitu. Orang niatnya baik ya. Aku kenal sikap pemberanimu dan kejahatan hatimu. Tapi Daud gak apa-apa tuh. Oh aku hanya nanya aja. San. Kalau anak sekarang bilang san. San gak apa-apa dibully. Gak apa-apa, gue kenal lo tuh sombong ya ini. Gak apa-apa. Terus dibully lagi dia. Dia benar-benar dimarginalkan dengan Saul. Ini ayatnya. Ayatnya yang 1 Samuel 17 ayat yang ke-3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Cupu loh, betul gak? Cupu, kecil, pendek. Saya sering tuh dibilang pendek dulu ya. Gak apa-apalah, aku sama kakakku paling jago tuh kalau dibilangin pendek. Cupu, pendek. Gak usah tersinggung kalau dibilang pendek. Gak apa-apa. Terus hal yang ketiga, dia dibully sama Goliat. Ayatnya yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Cupu lagi tuh. Culun, mau melawan. Duh udah kayak bayi begini ngelawan gua. This is about rejection. Dia ngalamin 3 rejection Bapak Ibu. But dia gak peduli. Dia tidak bereaksi. Dia gak marah-marah. Dia gak menghakimi. Cuma nanya katanya gitu. Waktu udah dibilang hatinya jahat bilang gitu loh. Coba kok kita bilang, lu tuh jahat banget ya hatinya. No. Udah. Cuma nanya gitu katanya. Why? Karena identitas lagi ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Ini perkataan Daud. He know who he is in God. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu Allah.
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dia tahu Bapak Ibu bahwa he is a wonderfully made. Jadi dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa di reject, dia nggak apa-apa dilecehkan, dia nggak apa-apa dibully, dia nggak apa-apa dicupu-cupuin, dikatain pendek, kecil. Karena dia tahu, I am wonderfully made. Amin. Jadi biar ini yang selalu menjadi our kling. Begitu udah mulai naik-naik ya, nggak apa-apa, bergumul, kita juga masih bergumul, saya juga masih bergumul, bukan tiba-tiba kayak hebat-hebat banget waktu lagi dilecehin. Tapi begitu kita dengar nih, tiba-tiba kita di reject, nggak dianggap, katakan pada diri kita, I am wonderfully made. Amin. Jadi kalau kita lagi mengalami hal-hal kayak gini, kita perlu beresin Bapak Ibu. Ditolak, disakitin, di-reject, harus diberesin. Makanya butuh pertobatan. Pertobatan itu adalah pembaharuan mindset. Karena kenapa? Hurt people will hurt others. Betul nggak? Atau reject people will reject others. Ada contohnya di dalam 1 Samuel 16 ini. Siapa contohnya? Eliab. Betul nggak? Eliab itu udah waktu Samuel datang, dia udah kayak besar pala aja. Karena bapaknya juga pikir, wah ini pasti Eliab nih yang dipilih nih. Yang paling keren, badannya gede-gede. Betul gak? Oh Eliab. Gitu. Wah kebayang tuh ya, udah songong banget ya. Palanya udah gede banget Eliab. I'm the king. Tahunya Tuhan sendiri bilang. No, karena Tuhan melihat yang gak kelihatan. Bukan melihat yang kelihatan. Nah Eliab nih belum beres. Waktu dia di reject dia gak healing. Makanya waktu Daud datang ngomongnya apa? Hatimu jahat, ngapain lo kesini? Nah ini maksud saya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus beresin dulu. Gak apa-apa. Di reject, dicemooh, dilecehin. Tapi gimana caranya sis? Only Jesus is the healer. Caranya apa? Just abide in Him. In God. Saya kemarin ngobrol tuh sama Joshua. Apa bro? Tema apa? Sama-sama culture. Bercakapan culture gitu. Culture apa? Broken heart bro. Aduh broken heart mah obatnya bukan apa-apa. Nih cocok banget. Aduh senang banget pas dapat konfirmasi ya. Ini nih kata dia gini. Obatnya bukan duit. Obatnya bukan jadi orang hebat. Siapa sih yang gak pernah dibohongin? Siapa sih yang gak pernah ditinggalin? Obatnya cuma satu. Walk with Him. Benar. Benar Bapak Ibu. Jangan pikir kehancuran kita, pelecehan orang-orang lain segala. Wah gue bakal beres nih kalau gue kaya. Oh gue bakal beres nih kalau gue punya uang begini. Oh gue bakal beres nih kalau gue terkenal. Never. Karena broken heart itu hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi yuk ingat dulu kenapa kita itu perlu kerendahan hati, perlu bertobat, perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Karena kalau kita nggak beres, kita nggak bisa dipakai. Ada ujungnya nanti. Betul nggak? Jadi mari. Kuncinya apa? Just walk with Him. Kalau kita walk with Him artinya kita akan menjadi orang-orang yang kaya dalam kemurahan. Karena Dia sudah terlalu bermurah hati sama kita Bapak Ibu. Saya kasih satu ayat buat Mother's Day. Mother's Day itu kan pelayanan ibu tuh paling bonyoknya. Maksudnya demanding banget. We give it more than, udahlah. Tapi saya kasih satu ayat.
buat ibu-ibu. Saya bilang gini, 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Siapa di sini ibu-ibu yang gak pernah ngalamin penderitaan? Banyak, ya gak? Enak, ma. Saya bilang ke anak saya waktu itu, coba deh kamu liatin WhatsApp kamu semua. Waktu Mother's Day. Isinya cuma gini, ma Gojek, ma ini, ma udah jemput, ma udah ini. Pernah gak sih, mama apa kabar? Betul gak? But his mother is okay, gak apa-apa, enak juga. Saya bilang gak apa-apa deh, saya rindu order sekarang. Karena anak 2 udah pergi. Ayo dong pesan lagi gitu. Selagi dicobai dengan berat, berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini obatnya healing Bapak Ibu. Ini obatnya healing. Ini obatnya broken heart. Yuk, kalau kita benar-benar in Christ, harus kelihatan fruitnya. Kaya dalam kemurahan mengampuni, kemurahan dalam melayani, kemurahan dalam rendah hati. Murah aja, murah. Amin. Lalu hal yang kedua, kerendahan hati ya tadi ya. Kembali lagi, hal yang kedua adalah kekaguman, kehormatan. Kalimatnya banyak sebenarnya, tapi bahasa Inggrisnya itu adalah reference to God. Aku butuh Tuhan banget. Menghormati hadirat Tuhan. Jesus, I need you. Aku butuh engkau. Run to God. Jadi reference itu run to God. Fear of the Lord, run to God. Afraid of the Lord, run from God. Jangan afraid of the Lord ya. Fear of the Lord. Jadi seperti Daud, di sini dikatakan bahwa kenapa saya bilang Daud itu waktu dia mau bertobat, hal yang benar-benar dia lakukan adalah dia ke Tuhan. Ayat 11 dikatakan begini, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini artinya pertobatan. Hati yang the reverent. Menghormati hadirat Tuhan. Karena dia tahu bahwa persembunyiannya di ayat 11. Persembunyiannya itu hanyalah pada Tuhan. Dia mau bertobat. Dia mau karena dia tahu dia hanya bisa dipulihkan melalui janji Tuhan, melalui kasih Tuhan, melalui karakter Tuhan. Jadi dia bilang dia bersembunyi. Daud sering banget bilang, Tuhan tempat persembunyianku, kubu pertahananku, kota bentengku. Biar akhirnya waktu kita melakukan pertobatan jangan jauh-jauh dari Tuhan. Run to God, bersembunyi. Lalu hal yang lain di ayat 12, dia tahu the healer of the broken heart hanya terjadi pada Tuhan. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang dapat memberikan hati yang baru. Di ayat 12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, create in me a clean heart. Kenapa kita butuh mendekat kepada Tuhan waktu kita broken? Karena yang memberikan hati yang baru hanyalah Yesus. Hanya Dia, percaya.
Bukan uang kita, bukan nama baik kita, bukan kehebatan kita. Yang bisa memberikan pemulihan hanyalah Yesus. Dikatakan di sini kan, tahirkanlah. Baru kalau kita punya hati yang baru, dia katakan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia mau diubahkan. Jadi selain punya hati yang baru, kita juga melakukan bagian kita. To change. Kadang ini yang terjadi buat anak-anak Tuhan. Waktu didoain tiba-tiba gitu ya, kayaknya apalah. You got the new heart. Kayak udah senang, udah damai, feel so peace, feel so joyful, mau mengampuni. Tetapi hati baru diberikan tapi kita gak melakukan bagian kita Bapak Ibu. Kita gak mau berubah. Masih dengan mindset yang lama. Jadi pembaharuan harus setiap hari. Baru di ayat 13 dia bilang, aku ini sangat butuh roh Tuhan. Dia tahu dia berjalan dengan daging waktu dia melakukan dosanya. Dia bilang, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi ini proses. Selain kerendahan hati, kita juga mesti punya hati yang selalu bersembunyi pada Tuhan. Bersembunyi, lalu minta roh Tuhan, minta diperbaharui, mau berubah. Amin. Amin. Karena benar, trauma tuh gak enak. Kalau kita gak ngelawan proses ini, kita gak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Betul gak? Hal yang ketiga adalah I need more of you, God. I need more of you, Jesus. I'm coming back with the heart of worship. Dikatakan bahwa dalam kejatuhannya Daud semuanya nyaman. Semuanya hebat-hebat. Ternyata Daud kehilangan Mazmur 23. Betul gak? Mana yang dulu lagi jadi gembala. Sekarang kan udah jadi orang hebat ya. Mana kalau kau bilang bahwa I am content with Jesus. Takkan kekurangan aku. Mana yang kau bilang bahwa aku selalu dibaringkan di padang rumput. Engkau selalu mengalirkan air-air yang segar. Kekuatanku hanyalah di dalam tongkatmu. I'm feasting on the table only with you, Jesus. Dia hilang ini Bapak Ibu. Di dalam keberhasilannya. Mazmur 23 tiba-tiba jadi sayu-sayu. Makanya dikatakan bahwa di ayatnya. Ini ayat yang paling saya sukai di ayat 14. Ini yang dia sadarkan. Mazmur 23 nih kayaknya is not in me lagi nih. Karena aku lagi suka kegirangan sama hal-hal lain. Betsheba. Wah, rumput tetangga lebih hijau. Betul gak? Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. I need you more, Jesus. Selalu bilang aku mau lagi, aku mau lagi, aku mau lagi, aku mau lagi. Aku mau tuh di padang gurun seperti di padang rumput hijau. Aku mau with you, I want to be eat with you. Feasting on the table only you and me. Kita selalu butuh intimasi berdua dengan Yesus Bapak Ibu. Yang membuat kita berubah itu is not mengenai baca-baca atau podcast-podcastan. When you are feasting on the table, you, me, and with Jesus. Ini dia. Waktu kita feasting on the table.
pasti kita akan kegirangan. That joy. Karena kenapa? Kita ingat lagi kasihnya. Kita ingat lagi kesetiaannya. Kita ingat lagi kemurahannya. Sehingga waktu kita benar-benar hanya bersama dengan dia. Kita punya roh yang rela. Apa sih roh yang rela? Roh yang rela itu bukan kita senang-senang sama Tuhan waktu keadaan kita lagi baik. Roh yang rela itu dikatakan oleh Paulus, aku suka dan rela. Penganiayaan, penindasan, bully-bully, apalah itu, rejection. Karena saat aku lemah, aku kuat karena Kristus. Jadi kegirangan akan keselamatan itu adalah I need more. I need more, I need more, I need more, I need more. Why you need more? Because Tuhan itu gak pernah ngeliat mengenai korban sembelihan dan korban bakaran. Hosea 6 ayat 6 katakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia bukan korban kesembelihan. Aku menyukai korban bakaran. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu kita itu mengenal Tuhan, kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dia gak pengen kok korban sembelihan, korban bakaran. Dia gak tertarik tuh sama kehebatan kita. Uang-uang segala apapun yang untuk segala korban-korban itu. Dia hanya minta hubungan kita. Karena kalau hubungan kita itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pasti kita akan menjadi orang yang kegirangan akan keselamatan. Kalau sedang girang, ada gak orang girang diam? Ada gak? Misalkan saya girang nih. Kan girang tuh bisa diluapkan dengan macam-macam ya. Kalau saya girang tuh make a noise. Pasti berisik, udahlah ya. Tapi ada juga mungkin yang pendiam-pendiam. Kayak Claudia, siapa tuh kan diam-diam. Girangnya different. Gak apa-apa juga, bener gak? Tapi make a noise in certain things. Jadi kalau mau ngecek. Ini sekarang tinggal checkpoint ya. Terakhirnya ya. Aku nih orang yang kegirangan akan keselamatan gak? Do you make a noise for the gospel in the world? Ayo. Seneng gak berisik gitu? Tahu gak Tuhan? Begitu ngeliat ada orang, aduh pengen banget nih bertobat. Nah, karena ini yang Daud lakukan. Kenapa dia butuh kegirangan akan keselamatan? Karena di ayat 15 dikatakan gini, begitu dia udah muncul kegirangan, dia bilang gini. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Wow, yuk bertobat yuk. Lo tau gak? Ya gak apa-apa, mari, let's. Itu dia kegirangan. Lalu hal yang kedua adalah yang ke-17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ini artinya kegirangan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba masih nyaman, diam-diam aja, you doesn't make a noise. Yuk cek hubungan kita kepada Tuhan. Karena we have to make a noise for this world Bapak Ibu. Dunia butuh kabar gembira. Make a noise itu terserah. Kalau saya begini modelnya, tapi orang lain banyak. Tapi ada tiga caranya make a noise. Semuanya sama, mau dikeluarkan dengan omong, mau dikeluarkan dengan perbuatan, mau dikeluarkan dengan everything. We make a noise for the character Christ. What is that? Selfless, loving, and giving. Ini dia artinya kegirangan akan keselamatan. Yuk, Kenisa, kita udah terlalu banyak dengar kabar-kabar yang hebat ini. Dunia butuhkan value ini. Make a noise mengenai kerendahan hati. Make a noise mengenai pengucapan syukur. Make a noise mengenai memberi. Make a noise mengenai pengampunan. Let's.
kita adalah orang-orang yang broken. Tapi kalau we make a noise about the gospel, dia akan ubahkan segala kehancuran kita menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, benar Tuhan. You are so good. Tapi dengan apakah kami mau membalas Tuhan? Kami mau membalas hanya mau bawa aja Tuhan, bawa jiwa, bawa orang-orang yang belum mengenal melalui hidup kami Tuhan. Pakai semua di tempat ini Tuhan. We are all broken Tuhan. Kita semua punya cerita, tapi ceritanya tuh cerita Yesus. Itu aja Tuhan, tolong Tuhan. Tolong bangkitkan terus Tuhan kegirangan akan keselamatan. Because you already do everything more Lord. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih lagi. Pakai aku, pakai semua jemaat, brother, sister di sini. Pakai yang sedang online Tuhan. Biar benar-benar dari semua Tuhan, kehancuran seperti Daud Tuhan. Dari segala kehancuran kami Tuhan. Saat kami bertobat, saat kami diubahkan, dan yang terpenting saat kami mengenal Engkau. Kami akan benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Berikan terus Tuhan karakter Kristus untuk seluruh kami. We need you more Jesus, we need you more Jesus. Urapan turun, kuasa turun, pemulihan turun. Kami tahu you are the only God who heal the broken heart. Hamba berdoa khusus pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin banyak yang merasa ditolak, mungkin banyak yang merasa disakiti, mungkin banyak yang merasa gak layak. Tapi satu hal, Jesus, Engkau dekat dengan orang yang patah-patah hati Tuhan. Engkau dekat with all the broken heart Tuhan. Kau lihat Tuhan bahwa apabila Bapak Ibu merasa bahwa saat ini banyak banget hal-hal yang belum diberesin. Atau ada ketidaklayakan, all the brokenness. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan saat ini. Lord, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Begitu juga dengan aku Tuhan. You are God, bekerja secara bebas. Karena benar Tuhan, hanya Engkau, you are Jesus who heal the broken heart. Dan Engkau Yesus dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yesus dekat dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yesus dekat, dia sanggup ambil itu. Dia sanggup, dia akan gantikan dengan kemuliaan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Gantikan dengan kasih-Mu Tuhan. Gantikan dengan kasih-Mu Tuhan. Gantikan dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Gantikan dengan keagungan-Mu Tuhan. Gantikan dengan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan, is only you who can give strength. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini semua jemaat benar-benar already heal. Sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah dikuatkan, dan ini tibalah saatnya mereka keluar and make a noise about you. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Biar terus Tuhan, kami hanya mau melekat pada Engkau aja. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa diberkati pagi hari ini? Luar biasa, kita semua diberkati ya. Terima kasih Sis Friska. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yuk kita make a noise, oke? Tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun kebaikan-kebaikan Tuhan. Yuk kita mulai menjadi corong-corong keselamatan untuk dunia yang sangat membutuhkan kasih Kristus itu. Amin. Thank you sis. Luar biasa. Bapak sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya nanti, sebelum ibadah selesai, saya mau para elders memberkati kita semua. Ya, para elders nanti berdiri di depan sini dan kita salaman semua. Ya, salaman. Yang mau didoakan silakan. Ya, mau salaman aja silakan. Kalau mau doakan mungkin elders yang mundur sedikit supaya nanti yang lain bisa terus berjalan. Ya, nanti elders di sini, yang lain boleh ke kiri dulu baru salaman sama kita.
Ya, supaya kita bisa betul-betul memberkati, saling memberkati satu sama lain. Amin. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Thank you God, terima kasih. Wow, dari debu Tuhan, Engkau mengangkat kami, membangun kami lagi, pujian yang luar biasa. Dan terima kasih dengan firman Tuhan yang luar biasa juga Tuhan. Kami ada semua adalah orang-orang yang hancur. Kami semua adalah orang-orang yang latar belakangnya kacau Tuhan. Tapi Engkau memulihkan kami. Engkau memulihkan kami. Dan sekarang Engkau memakai kami. Oleh karena Tuhan Yesus, kami tidak mau saja dipakai untuk diri kami sendiri. Tapi seperti sebagaimana firman Tuhan yang tadi kami dengar. Kami mau dipakai supaya kami boleh memberkati orang lain. Supaya hidup kami berisik Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Berisik Tuhan. Memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang lain boleh diberkati juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Aku berdoa memberkati Ibu Friska, Pak Ray dan anak-anak mereka. Baik yang ada di Amerika. Keisha dan Kefas. Dan Kenara yang ada di sini. Tuhan berkati keluarga ini. Pakai lebih heran lagi. Kemanapun Tuhan utus. Dalam komunitas mereka. Komunitas olahraga. Komunitas apapun. Pakai Tuhan. Menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Pakai kami semua Tuhan Yesus. Pakai kami semua dimanapun Kau utus kami. Dalam keluarga kami, dalam tempat pekerjaan kami, dalam tempat pelayanan kami. Pakai kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi corong-corongnya Tuhan. Untuk memberitakan akan kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu. Bahwa Allah kami sudah datang dari surga, turun ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Not about religion, but it's all about. Bukan mengenai agama Tuhan, tapi ini mengenai keselamatan. Dan yang menyelamatkan hanya satu nama, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa yang baik. Supaya bukan kami saja yang menikmati akan keselamatan itu, tapi sebanyak-banyaknya orang boleh mengerti dan menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapa, pakai setiap kami, pakai gereja ini, pakai komunitas ini untuk menjadi alatnya Tuhan. Thank you God, kami siap pulang dari tempat ini. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdiri sama-sama. Yuk kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, masuki minggu depan dengan menjadi kesukaan untuk kerajaan Allah. Make a sound for the kingdom of God. Haleluya, amin. Elders bisa berdiri di depan dan kita akan bersalaman dengan semua. With my hands lifted high and my spirit revive in your story, I look to the cross as my banner is lost in the
spring out from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I say. Ibadah telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Bisakah kulit tampak